Tidak ada buku lain di dunia ini, tidak ada patokan lain di dunia ini yang mampu menjelaskan, yang mampu memberitahu kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana manusia bisa ketemu Allah, bagaimana manusia bisa berjumpa dengan Allah, bagaimana manusia bisa mengenal isi hati Allah. Hanya Alkitab satu-satunya buku penuntun itu, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mulai tidak percaya dengan Alkitab, kalau saudara mulai meragukan perkataan-perkataan Alkitab, maka disitulah letak kejatuhan kita. Insya Allah, dia nyebutnya dengan insya Allah gitu, ya, mengolok-olok. Betul. Oke, kita coba buka. Ini aku punya Bible. Ini ya. LAI loh nih, ya. Oke, siap. Bukanya. Dia pasti nggak punya ini. Nggak kan jadi gimana ya? Level Punyanya pendeta. King James. Level pendeta loh, Pak. Ya. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh bacain? Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tuh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Gitu. Tapi saya insya Allah itu kan artinya baik kan? Loh, insya Allah artinya kan jika Tuhan menghendaki atau jika Allah menghendaki gitu. Tapi diolok-olok. Kan? Jadi ya oke lah, dia itu mungkin bagian daripada teologi dia. Baik. Ya kan, orang Kristen kan boleh dikatakan istilahnya apa ya? Banyak Terlalu pede. Teologi. Terlalu pede bahwa dosa kita udah ditebus, kita pasti masuk surga. Iya. Makanya menolak kata insya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kita tengok lagi channel Pendeta Yeremia Sumiger ya. Apakah dia sudah berani menerima tantangan debat terbuka offline, debat terbuka tatap muka yang kemarin dilayangkan oleh Kohdon Ditan. Nah, ternyata tidak berani, sahabat-sahabat ya, sudah fix ini ya. Tidak usah kita ungkit-ungkit lagi. Pendeta Yeremia Sumiger tidak memberikan jawaban ya, dia pengecut dan dia tidak berani saat ditantang debat oleh Kohdon Ditan. Nah, kesempatan kali ini kita akan ambil sebuah statement dari Pendeta Yeremia Sumiger, sebuah statement yang sangat-sangat menghibur diri. Jika kita tampilkan data dan faktanya, maka akan terbantahkan semua apa yang dikatakan oleh Pendeta Yeremia Sumiger tersebut. Oke, mari kita simak bagaimanakah statement dari Pendeta Yeremia Sumiger ini. Saudaraku, senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara untuk memberitakan kabar kemenangan, kabar keselamatan, untuk membentengi iman percaya kehidupan kekristenan kita yang sering diterpah oleh badai-badai penyesatan. Kita tahu Alkitab berkata bahwa penyesat itu akan selalu ada, tetapi celakalah mereka yang melakukan atau yang membawa penyesatan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berhati-hati kita orang Kristen agar supaya kita jangan cepat-cepat percaya dengan apa yang seringkali ditebarkan di medsos ya, terutama di YouTube ini. Bagaimana mereka terus berusaha untuk membuat orang-orang Kristen tidak lagi percaya dengan Alkitabnya. Banyak sekali saya jumpai di berbagai platform media tentang pernyataan-pernyataan orang Kristen yang mulai meragukan tentang iman, tentang keyakinan mereka kepada Alkitab terutama. Karena mereka terus menyerang, ada dua hal yang sering kali saya dengar mereka serang mengenai masalah Alkitab, di mana mereka telah memberikan label kepada Alkitab itu adalah Alkitab yang palsu. Hal pertama yang dikatakan oleh Pendeta Yeremia Sumiger ya, dia selalu ingin membentengi iman kekristenan agar terhindar dari para penyesat-penyesat. Tuduhannya selalu menuduh orang yang di luar agamanya adalah penyesat. Tetapi kita akan tengok di channelnya ya, channel Pendeta Yeremia Sumiger ini
Kita akan tengok video yang paling atas berjudul Jatim Geger, 2 orang murtad kembali tinggalkan titik-titik ya. Nah ini bisa kita lihat ya, thumbnailnya adalah seorang wanita yang cantik ini kelihatannya ya, dan judulnya sangat wah sekali, Jatim Gempar, Jatim Geger, seperti itu ya. Kita coba akan klik saja video yang ini, apakah thumbnailnya sesuai dengan isinya. Mati itu saya nggak bakalan berubah saya. Nah ternyata jauh panggang dari api sahabat-sahabat ya. Padahal pendeta Yeremia Sumikar sendiri tadi teriak-teriak agar umat Kristen terbebas dari penyesatan, tetapi kita bisa melihat di channel pendeta Yeremia Sumikar ini isinya seperti itu. Nah apakah itu bukan penyesatan? Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Silahkan sahabat-sahabat berkomentar ya, menanggapi ocehan dan kumur-kumur dari pendeta Yeremia Sumikar yang playing victim ini ya. Dia sok-sokan merasa sebagai tersangka, padahal dia adalah pelaku. Tidak ada buku lain di dunia ini, tidak ada patokan lain di dunia ini yang mampu menjelaskan, yang mampu memberitahu kepada kita tentang siapa itu Allah, bagaimana manusia bisa ketemu Allah, bagaimana manusia bisa berjumpa dengan Allah, bagaimana manusia bisa mengenal isi hati Allah. Hanya Alkitab satu-satunya buku penuntun itu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mulai tidak percaya dengan Alkitab, kalau saudara mulai meragukan perkataan-perkataan Alkitab, maka disitulah letak kejatuhan kita. Ya, dengan sangat pedenya pendeta Yeremia Sumikar membanggakan Alkitabnya ya. Jika kita mulai ragu, nah itu dia ada kata-kata ragu. Makanya banyak umat Kristen yang ragu dengan Alkitabnya sendiri, karena ada di dalam Bible kepunyaan pendeta Yeremia Sumikar ini ayatnya penuh dengan kira-kira. Bagaimana definisi kata kira-kira ini bisa membuat orang bisa yakin kira-kira? Ya, itu adalah sebuah keraguan. Nah, saatnya kita tampol statement dari pendeta Yeremia Sumikar yang sangat membanggakan kitabnya ya. Makanya umat Kristen jangan ragu. Seperti itu pesan dari pendeta Yeremia Sumikar. Tetapi tidak ragu bagaimana kalau di dalam Biblenya sendiri penuh dengan ayat kira-kira. Kita kasih contoh saja ya. Kira-kira jam 3 malam ada tertulis di dalam Matius 14 nomor 25. Kira-kira jam 3, Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 petang, Kisah Para Rasul 10 nomor 3. Kira-kira jam 4, Yohanes 1 nomor 39. Dan masih banyak lagi ya. Di sini tertulis kata kira-kira di dalam ayat Bible tersebut. Nah, di dalam Bible saja tertulis kata kira-kira. Ayatnya ya, banyak sekali ayat kira-kira di dalam Bible. Bagaimana mungkin pendeta Yeremia Sumikar ini berpesan kepada jemaatnya agar tidak ragu kepada Alkitab? Padahal banyak sekali ayat yang membuat ragu-ragu, karena kira-kira itu tidak yakin, tidak pasti ya. Ini adalah menunjukkan keraguan. Jadi tertampol sudah ya statement dari pendeta Yeremia Sumikar. Makanya kenapa dia panik, karena banyak orang Kristen yang kritis dan logis, yang cerdas, semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Satu lagi tertulis di dalam Bible kepunyaan pendeta Yeremia Sumikar yang pasti akan membuat pendeta ini terkejut bahkan pingsan ya. Ada tertulis di dalam Biblenya kata-kata insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Insya Allah. Dia nyebutnya dengan insya Allah gitu. Ya, mengolok-olok. Betul, betul. Oke, kita coba buka. Ini gue punya Bible. Ini ya. LAI loh nih. Ya. Oke, siap. Bukanya. Dia pasti nggak punya ini. Nah kan jadi gimana ya, level Punyanya pendeta. King James. Level pendeta loh, Pak. Ya. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh bacain? Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tuh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah gitu. Tapi saya insya Allah itu kan artinya baik kan? Loh,
Insya Allah artinya kan jika Tuhan menghendaki Ah, atau jika Allah oke. menghendaki gitu. Tapi diolok-olok, diolok-olokkan. Jadi ya Kurang oke baik. lah, dia itu mungkin bagian daripada teologi dia. Baik. Ya kan, orang Kristen kan boleh dikatakan istilahnya apa ya? Banyak Terlalu pede. teologi. Terlalu pede bahwa dosa kita udah ditebus, kita pasti masuk surga. Iya. Makanya menolak kata insya Allah. Gitu. Nah sahabat, satu lagi fakta yang akan membuat pendeta Yeremia Sumikar tercengang. Bahkan umat Kristen ya di seluruh Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya akan tercengang juga, terheran-heran juga bahwa ternyata ada tertulis kata insya Allah di dalam Bible mereka ya, seperti yang tadi ditunjukkan oleh Koh Donditan di dalam Yakobus 4 nomor 15 ya, berbunyi demikian, melainkan patutlah kamu berkata insya Allah kita akan hidup membuat ini dan itu. Itulah kenapa pendeta Yeremia Sumikar ini tidak berani ketika ditantang debat oleh Koh Donditan. Pasti dia akan nyungsep dengan data-data dari Biblenya sendiri. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.